lama Bu, saya 2002 Bu. 2002 selesai atau baru masuk? Selesai. Sekarang posisi di sudah bekerja? Sekarang, iya Bu, saya bekerja di Puskesmas Sungai Kapi. Puskesmas Sungai Kapi. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih Bu. Ayo lanjut, Mei Yuliani. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Mei Yuliani Bu, asal sekolah SMA Negeri 2 Bontang. Dari SMA? SMA Negeri 2 Bontang. Bontang. Iya Bu. Jadi ini posisi sedang di Bontang? Iya Bu, di Bontang Bu. Oke. Lanjut, Iqbal. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Iqbal Fatur, biasa dipanggil Fatur Bu. Biasa panggil Fatur, asal saya dari Bontang juga Bu, kayak Mai. Oh, asal dari Bontang. Lanjut. Nah, ini dia. Ini asisten setia saya yang baik hati ini, Maharani. Ya Bu, perkenalkan nama saya Maharani Kodar. Saya asal Samarinda. Asli Samarinda. Standby di Samarinda buat saya ya. Iya Bu. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa Bu. Lanjut Dian, silakan. Perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dian Novitasari, asal saya dari Berau. Berau. Sudah masuk Kaltara? Belum Bu, masih Kaltim. Oh, masih Kaltim. Oke. Salsabila. Iya Bu. Perkenalkan nama saya Salsabila, asal saya dari Samarinda Bu. Samarinda. Indri? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Indri, asalnya dari Bontang. Bontang. Wah, banyak orang Bontang nih. Gokma Simanjuntak. Oh, saya jadi ingat Purnamasari. Iya Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gokma Maulibasa Simanjuntak. Asal saya dari Bontang, tapi saat ini saya sedang di Jakarta. Jakarta. Oke. Pulang kampung atau asli sana keluarga? Asli di Bontang, tapi ada kegiatan di Jakarta Bu. Oke. Berarti satu frekuensi dengan saya masuk WIB ya? Oh iya, Ibu emang lagi di mana Bu? Oke, Muzalia. Lanjut. Ya Bu, perkenalkan nama saya Muzalia. Saya dari Samarinda. Ya. Asli Samarinda? Asli banget Bu. Asli banget. Mardiana? Ya, perkenalkan Bu. Saya Mardiana Lestari Tandi, asal saya dari Bontang. Bontang lagi. Oke, Salsabila. Halo, Salsabila. Samarinda asli. Kok jadi Sabi? Ayo, next. Singkatan. Next, Satria. Perkenalkan Kenapa, Bu. Dek?
Nama saya Satria, asal dari Anggana, Bu. Anggana Samarinda seberang ya? Bukan, Bu. Anggana mana nih? Saya sejak 2004 sampai dengan 2015 saya domisili di Samarinda. Jadi trayeknya cuma rumah, karena rumahnya posisinya dulu masih di Sambutan di Pelita 2, depannya pom bensin. Trayeknya cuma rumah, kampus, sekolahnya anak-anak, rumah, kampus, dan muter-muter di situ aja. Jadi kalau saya disuruh cari tempat, saya nggak hafal. Bertahun-tahun di Samarinda saya nggak hafal. Mohon dimaklumi ya. Oke, Iya, Bu, lanjut aman, Bu. dengan Aman. Rovita Irawan. Perkenalkan, nama saya Rovita Irawan dari Samarinda, Bu. Samarinda. Oke, lanjut lagi. Danisa. Ya, perkenalkan nama saya Danisa Aljura Oliana Saputri, biasa dipanggil Danisa, asal saya dari Berau. Dari Berau. Udah ada 2 yang dari Berau. Nur Aini. Saya belum pernah ke Berau. Perkenalkan, Bu, nama saya Nur Aini Maiginanti, dipanggil Ayang dari SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara, Bu. Penajam. Saya juga belum pernah ke Penajam. Oke, lanjut. Siap. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sincia. Saya dari SMA Negeri 1 Bontang. Bontang lagi. Putri Sukma. Ya Bu, perkenalkan nama saya Putri Sukma Larasati dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Pasir bukan Penajam juga? Beda Bu. Beda? Kabupaten beda. Pasir. Oke. Randy Pangestu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Randy Pangestu dari Tenggarong. Tenggarong. Saya belum pernah ke Tenggarong juga. Kalau ke Melak, saya malah udah pernah. Oke. Ahmad Taufan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan, biasa dipanggil Tata. Saya dari Penajam, Bu. Penajam lagi. Andini. Perkenalkan, saya Andini dari Samarinda. Samarinda. Rahma? Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rahma. Saya asalnya dari Bontang. Bontang lagi. Danisa? Sudah tadi? Danisa? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum? Yusi. Syawalia? Akmal? Singgi? Nalo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Singgih dari Samarinda, Bu. Samarinda. Oke. Perkenalannya udah cukup? Ada yang mau ditanyakan ke saya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya apa aja, silakan. Pada diem? Nggak apa-apa, santai aja. Dengan saya nggak apa-apa, santai aja. Terus saya yang memperkenalkan diri. Nama saya Diah Wahyu Wijayanti. Saya dosen TL pertama bersama dengan Pak Edi, Pak Yunianto, dan Bu Erma. Kami waktu itu berempat. Awal pendirian TL itu kami berempat masuknya.
Jadi saya seangkatan dan seumuran beliau-beliau. Kalau misalnya kalian belum pernah ketemu sama saya, karena setahun belakangan ini memang saya tidak, sejak 2015 saya tidak lagi berdomisili di Samarinda. Jadi saya pulang pergi Samarinda, dan setahun belakangan ini memang saya terakhir saya masih mengampu di 2019-2020, dan setelah itu sempat vakum, dan ini baru kemarin dari Pak KPS, dari Pak Rizal, itu dimasukkan ke dalam tim untuk membantu Pak Edi. Walaupun sebelumnya saya juga mengampu di mata kuliah yang sama dengan Pak Edi. Jadi sebelumnya saya memang mengampu mata kuliah PKU bareng dengan Pak Edi. Sebelum dan sebelum-sebelumnya. Jadi saya mengampu beberapa mata kuliah seperti IPA, pengolahan air limbah, kemudian persampahan, yang sekarang mungkin diampu dengan Bu Erma ya. Ya, jadi beberapa mata kuliah masih saya pegang. Dulu itu yang sempat saya pegang. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya dengan saya kapanpun. Boleh di WA, boleh di chat, silakan kalau memang ada kesulitan. Dan sampai sekarang pun, sekalipun sudah alumnus, juga masih berkontak dengan saya. Jadi kakak-kakak tingkat kalian kalau memang bermasalah di perusahaan atau di pekerjaan, mereka biasanya mengontak saya. Harapan saya meninggalkan teknik itu dengan meninggalkan hal yang baik dan bermanfaat bagi kalian, terutama bagi mahasiswa. Karena apa ya, saya masih dalam proses mutasi, insya Allah masih dalam proses mutasi. Jadi mungkin semester ini mungkin bisa dikatakan terakhir bagi saya. Mudah-mudahan, amin. Semoga lancar. Jadi 2000 mengajar dari 2005 sampai 2000 sekarang 2021. Jadi sudah 16 tahun masa kerja. Oke, hari ini perkenalannya cukup singkat. Mudah-mudahan ada kedepannya nanti bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Melanjutkan dari materi Pak Edi, hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana teknologi pengendalian pencemaran udara. Bahan pencemar udara, mengenai hal tersebut, slide-nya sudah dikirimkan oleh Rani. Di situ sudah, mudah-mudahan sudah dibaca ya semuanya? Sudah dibaca? Halo? Apa di open aja, di open aja. Nggak apa-apa. Saya lebih suka yang komunikatif. Jadi nggak harus di mute, nggak apa-apa. Terbuka aja kita bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya ada kesulitan boleh langsung tanya ke saya. Atau mungkin sebelum-sebelumnya. Atau mungkin saya akan review dari Pak Edi sendiri. Mengenai pencemaran udara, kira-kira paham nggak dengan apa yang dimaksudkan dengan turbulensi? Apa itu turbulensi? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan tentang turbulensi? Halo, nih pada diam ini. Nanti saya bilang Pak Edi loh, nggak ada yang bisa jawab loh ya. Pak Edi ini nggak bisa jawab nih, bisanya cuma jawab soal ujian, itu pun harus buka catatan nih, buka slide. Ya, apa itu turbulensi?
Halo. Masih Ibu. ingat coding, lofting, fumigation? Ya, silakan. Siapa? Mau coba jawab, Bu? Silakan, ayo. Ya, jadi kalau seingat saya turbulensi itu yang jelas singkatnya kayak pergejolakan gitu, nah Bu, naik turun gitu dia, kayak bergejolak, ya tergoncang gitu, nah Bu, turbulensi itu. Nah tergoncang gitu. Turbulensi itu ada yang mekanik sama thermal. Kalau yang mekanik itu karena adanya objek-objek, kalau misalnya semakin dekat sama objek, goncangannya juga semakin besar. Terus kalau thermal itu dipengaruhi sama salah satunya suhu. Kalau misalnya biasanya goncangannya juga makin rendah, makanya dia semakin jauh atau suhunya semakin rendah, dia bakal istilahnya semakin aman, Bu, dari goncangan gitu. Terus kalau yang mekanik dia semakin jauh dari objek atau semakin tinggi dia dari objek semakin jauh, maka nanti nggak ada terjadi goncangan gitu, Bu. Turbulensinya dapat terhindari. Mungkin gitu, Bu, seingat saya, Bu. Oke. Apa hubungannya turbulensi dengan pencemaran udara? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Yuk, ada yang tahu? Apa hubungannya turbulensi dengan pencemaran udara? Kenapa kita harus mempelajari turbulensi? Setahu saya pola penyebarannya, Bu. Pola penyebarannya. Bisa disebutkan pola penyebarannya bagaimana? Ada pengaruhnya? Kayak misalnya kalau yang tadi turbulensi yang karena suhu itu, Bu, yang kalau malam kan suhu itu dingin. Nah, pencemarannya tuh semakin nggak luas gitu, Bu. Tapi kalau malam pencemarannya tuh semakin luas. Seingat saya sih gitu, Bu. Sama kalau ada gunung-gunung juga, Bu. Kayak ada inversi suhu, Bu, kalau yang suhu. Tugas dari saya. Ayo, sekarang dikasih tugas sama saya. Tugas dari saya, coba kalian searching nanti yang namanya kasus Bhopal Lake Tragedy. Sudah pernah dengar? Bhopal Lake Tragedy. BOPHAL Tragedy. Silakan nanti di searching. Itu adalah satu kasus di mana pengaruh satu kasus bukti bahwa ada pengaruh terjadinya turbulensi atau inversi, kemudian dengan terjadinya satu kejadian ledakan atau pencemaran, satu bahan pencemar yang menewaskan banyaknya jiwa. Jadi itu sangat fenomenal, jadi jangan sampai kalian nggak tahu itu. Jadi nanti tolong di searching. Itu ada satu kasus Bhopal Lake Tragedy. Oke? Oke. Nah, nanti boleh kalian tahu, atau nanti saya boleh sharekan linknya nanti lewat Rani ya, lewat Marani. Itu adalah satu kasus di mana betapa berpengaruhnya kondisi lingkungan yang tidak bisa kita handle karena itu alam ya, kondisi alam yang itu sudah sedemikian rupa, dan salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara jika hal-hal tersebut terjadi.
Jadi apa yang kalian pelajari harapannya nanti menambah wawasan kalian ke depan secara aplikasi. Nanti ada kalian kenal yang namanya lofting, looping, cunning, fanning, yang hal-hal seperti itu sudah dijelaskan dengan Pak Edi kan? Sudah, oke. Sama Pak Edi sudah dijelaskan mengenai hal-hal tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana beban pencemaran, kemudian pola pencemarannya, pola persebaran pencemarannya. Jadi sama Pak Edi pun sudah diajarkan bagaimana menghitung besaran pencemaran, betul? Sudah diajarkan? Apa dibuka aja suaranya. Jadi saya lebih senang dengan mendengar langsung suara kalian. Sudah, Bu. Sudah, oke. Dari situ hanya ketika kalian di lapangan, hal-hal yang harus kalian ketahui seperti arah angin, kemudian pola angin itu harus kalian pelajari untuk apa? Untuk tahu kemana, ke arah mana, berapa besarannya, kemudian persebarannya. Hal-hal tersebut nanti kalian bisa memperkirakan efeknya atau dampaknya bagi lingkungan, terutama bagi manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian membahas mengenai pencemaran udara, seperti yang kita tahu, pencemaran udara itu merupakan adanya ketidakstabilan dalam kondisi udara yang menyebabkan udara ambien tersebut juga tidak bisa memenuhi persyaratannya. Persyaratan apa yang dimaksud adalah segala sesuatu atau batasan-batasan yang dibuat oleh manusia berdasarkan hasil survei di mana manusia dan makhluk hidup lain mempunyai batasan-batasan yang sekiranya dia akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, jadi secara kesehatan, ini boleh tanya nanti sama Yulianti, pasti paham banget ini. Betul? Sudah di Poltekkes dulu ambil kesehatan lingkungan? Iya, Bu. Udah banyak yang lupa juga, Bu. Di Puskesmas pegang apa? Saya sanitarian, Bu. Sanitarian. Sanitarian masih ingat dong sebetulnya. Ke lapangan juga? Iya, Bu. Sudah pernah survei apa aja? Sejauh mana sudah pernah dilakukan? Kalau selama ini lebih ke air sih, Bu, karena keterbatasan alat di puskesmas kami. Jadi di Samarinda itu pembagian alatnya belum semua puskesmas dapat. Kebetulan termasuk Sungai Kapi sendiri belum. Jadi kami hanya memakai alat yang ada dulu yang untuk parameter air itu aja. Parameter air. Jadi sampling lebih banyak ke sampling ya? Sampling. Iya. Sampling air kemudian dibawa ke laboratorium tapi tidak bisa setempat seluruhnya. Iya. Nanti teman-teman boleh belajar ya dari Yulianti ya. Dia secara teori maupun aplikasinya sudah begini nih. Kelebihan dari D3 itu adalah tidak hanya teori tapi lebih cenderung ke prakteknya langsung. Betul Yulianti? Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi pada kondisi sekarang ini semua berpotensi untuk menyebabkan pencemaran udara. Jadi segala aktivitas hampir sebagian besar akan berpengaruh terhadap pencemaran udara. Yang kita ketahui ada beberapa bahan pencemar, silakan boleh buka slide-nya. Ada yang dimaksud Pak Edi mungkin sudah membahas, ada zat pencemar primer, yang dimaksud dengan pencemar primernya adalah
Jadi ada beberapa yang memang mengkontaminasi di udara. Artinya di udara itu ada komposisi, Pak Edi mungkin sudah mengajarkan, standarnya udara itu adalah sekian komposisinya. Jadi komposisi terbesar dari udara apa? Nitrogen, Bu. Nitrogen. Lantas apa yang kita hirup? Oksigen. Oksigen. Lantas nitrogennya dibawa kemana? Nitrogennya dibawa kemana? Nah, hello. Udara yang kita hirup adalah oksigen, betul. Lantas bagaimana caranya kita bisa membedakan bahwa itu oksigen dan bukan oksigen? Nah, loh. Kok bisa? Alhamdulillah Allah memberikan kita satu organ respirasi, organ pernapasan yang bisa memilah bahwa yang kita hirup adalah oksigen. Nah, itu kebesaran Allah. Jadi sekalipun dominan nitrogen, tapi yang kita hirup adalah oksigen. Nah, nanti Yulianti tahu itu ada kapasitas kapasitas paru-paru, masih ingat? Nah, Yulianti terus yang kena nih. Gak apa-apa, nanti berbagi ilmu dengan adik-adik yang lain, teman-teman yang lain, supaya mereka paham. Banyak ilmu yang sanitarian dengan teknik lingkungan itu mepet sekali, betul? Bedanya kalau untuk sanitarian dia lebih cenderung untuk ke ilmu-ilmu aplikasi. Oke. Jadi ada zat pencemar primer, kita lanjut. Kemudian ada lagi yang kita tahu ada sumber bahan pencemar primer. Oke. Slide-nya boleh dilanjut. Oke, nah ini ada beberapa sumber, yaitu yang pertama sumber alamiah, kita sudah tahu, dari Pak Edi mungkin sudah dipaparkan. Kemudian ada yang dari buatan manusia, dalam artian segala aktivitas manusia itu berpotensi untuk menghasilkan bahan pencemar bagi udara. Jadi pada saat ini mungkin terkait dengan semester ini sudah ambil persampahan? Limbah Sudah, padat Bu. 1. Limbah padat 1. Diampu oleh Bu Erma dengan Buning? Iya. Sebelumnya Iya, Bu. saya dengan Buning. Jadi kemarin sebelumnya saya dengan Buning, hanya kemudian karena Bu Erma datang, beliau sudah selesai S3-nya, sudah doktor, dimasukkan ke tim, dan saya yang mengundurkan. Semua boleh minta nanti boleh kalau misalnya merasa perlu, saya punya beberapa slide yang standar untuk PU, dari PU untuk drainase, persampahan, dan IPAL. Jadi kalau misalnya nanti dirasa kalian membutuhkan, boleh diminta ke saya. Karena Bu Erma pun kemarin saya share untuk itu materinya. Beliau belum pernah sama sekali untuk megang reklim, rekayasa limbah padat. Baru kali ini beliau pegang, dan itu menggantikan posisi saya. Jadi nanti kalau memang membutuhkan, nanti saya share lewat Rani ya, Ran? Baik, Bu. Ini jadi asisten sementara, jadi asisten setia saya. Oke, jadi dari Pak Edi sudah mungkin disebutkan ada sumber alamiah dan sumber buatan manusia. Nah, seperti yang di slide. Kemudian ada beberapa seperti kegiatan
industri, kemudian pembuangan limbah, kemudian proses pembangunan, kemudian kegiatan-kegiatan lain, segala aktivitas manusia yang diperkirakan menghasilkan bahan pencemar udara. Bahkan merokok pun salah satu penyebab pencemar udara. Siapa yang merokok? Jangan berbagi ya, berbagi asap. Kalau misalnya merasa sudah beli rokok, telan aja sekalian asapnya. Oke, kemudian ada zat pencemar sekunder. Mungkin dari Pak Edi sudah menjelaskan bagaimana terjadinya proses hujan asam. Sudah pernah? Sudah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan proses terjadinya hujan asam? Salah satu. Saya tunggu. Bu, Pak jawab, Bu. Silakan. Jadi seingat saya yang kemarin diajarin Pak Edi itu, hujan asam itu terjadi saat ada emisi SO3 ketemu sama H2O yang ada di udara ambien. Jadi timbul H2SO4. Terus pas ada hujan turun. Gitu. Udah, singkat. Jadi penyebab hujan asam apa saja? Karena ada interaksi antara emisi sama udara ambien, Bu. Jadi timbul pencemar sekunder. Bahan pencemar udara apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya hujan asam? Ada yang tahu? Sulfur, nitrogen juga bisa, Bu. NO sama SO. Oke. Ya. Jadi ada SOX. Kenapa disebut SOX? Karena muatannya ada SO2 dan SO3. Kemudian ada NOx, NO2 dan NO3. Sama. Nah, dari hal tersebut, kira-kira mana yang paling berbahaya? Halo? Disebutkan nggak? Kenapa dikatakan hujan asam? Karena sifatnya asam, Bu. pH-nya di bawah 7. pH-nya di bawah 7. Oke. Jika memang dia bersifat asam, maka apa pengaruhnya terhadap manusia dan material yang ada di bumi? Asam itu sifatnya kan korosif, Bu. Jadi merusak kalau kena materi gitu. Kena materi. Bagaimana dengan kita? Berpengaruh nggak terhadap manusia? Berpengaruh, Bu. Oke, jadi mungkin yang suka nonton film, ada film-film yang futuristik dalam artian film-film yang menggambarkan kehidupan di masa depan, ada proses terjadinya hujan asam, ya. Beberapa film ada menampilkan proses terjadinya hujan asam, di mana ketika hujan setiap orang itu berlindung, mencari perlindungan, di mana karena pH-nya yang di bawah 7, dalam artian dia bisa dikatakan satu asam, disebut sebagai bahan yang asam, dengan sifatnya yang korosif, maka juga dia akan berpengaruh terhadap kulit dari manusia yang nantinya dia juga akan mengiritasi. Jadi yang sudah pernah ke lab, ke laboratorium pasti tahu kenapa kita harus berhati-hati menggunakan segala sesuatu yang bersifat asam atau basa. Karena sifatnya keduanya sama-sama korosif. Keduanya sama-sama korosif. Jadi tolong diingat, dihati-hati ketika kalian masuk ke laboratorium, maka SOP yang ada di laboratorium tersebut harus dipenuhi. Nah, yang saya heran adalah kenapa ketika kalian masuk ke laboratorium, itu sudah sempat saya protes. Kenapa justru harus melepas alas kaki?
Karena alas kaki adalah sebagian dari safety. Betul? Masih nggak kalian melepas alas kaki? Ada kejadian? Hah? Sudah pakai alas kaki? Pakai, Bu. Nggak pakai. Jadi dulu awal-awal di laboratorium kita, di laboratorium rekayasa lingkungan, ketika mungkin saya paham untuk menjaga kebersihan, kasihan OB-nya yang menjaga. Nah, diharapkan mahasiswa ketika masuk ke laboratorium itu melepaskan alas kaki. Padahal itu jelas-jelas salah. Karena alas kaki atau sepatu itu melindungi kita dari misal nih ada tetesan atau apapun itu. Dan nah ini salah satu pencemar udara. Kenapa ketika kalian membuka bahan asam atau basa yang pekat itu diharapkan untuk tidak posisi di bawah wajah, karena yang dikhawatirkan adalah uap dari bahan asam tersebut posisi kalian dia akan langsung menghirup. Contoh ketika kalian misalnya membersihkan kamar mandi, mungkin ada beberapa kasus yang tidak kalian sadari pencemaran itu terjadi di rumah kita. Contoh sekali ketika kita membersihkan kamar mandi, kita menggunakan larutan karbol, betul? Menggunakan larutan klorin. Nah, ketika kita menggunakan larutan klorin, kadang kalian membersihkan kamar mandi itu sekalian dengan mandi, betul? Nah, tanpa kalian sadari, ketika membersihkan kamar mandi, gas klorin adalah yang bersifat volatil. Dalam artian gas tersebut mudah sekali untuk menguap. Nah, ketika menguap, maka udara yang ada di dalam kamar mandi, dia juga akan terisi penuh dengan uap yang ada dari klorin tersebut. Hati-hati sekali ketika kalian sudah merasakan pusing, itu artinya tubuh kita sudah mulai merespon dengan adanya gas tersebut. Jadi, tolong dicermati, hati-hati ketika kalian menggunakan bahan tersebut, ventilasi dipastikan terbuka, pintu kamar mandi sebaiknya tidak ditutup. Kemudian selama saya tinggal di Samarinda juga pernah ada kejadian, bahkan sering ketika membuka keran, bau yang keluar justru klorin, betul? Bau klorin. Nah, klorin memang digunakan untuk sebagai bahan disinfektan di mungkin dalam satu kegiatan diinjeksikan ketika proses penjernihan air. Namun ketika klorin tersebut itu sampai ke konsumen, biasanya tidak dicek seberapa besarannya klorin tersebut masih terikat. Jadi ada yang kita pahami adalah bagaimana sisa klor tersebut masih ada di air yang kita konsumsi. Nah, air tersebut ketika kita buka keran agak keras, kemudian ada uap yang keluar dan uapnya itu berbau sangat kental sekali dengan bau klorin. Jadi tolong hati-hati karena bahan pencemar udara itu tidak hanya dari emisi udara yang lain, tapi juga ada di sekitar kita, di dekat kita. Oke. Lanjut lagi. Ada jenis pencemar udara, ada yang namanya partikel, gas, kemudian energi. Oke. Pak Busairi sudah mengajarkan tentang kebisingan? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang dimaksud dengan kebisingan atau noise? Suara yang tidak diinginkan, Bu. Suara yang tidak diinginkan. Oke. Jadi kalau misal nih, kalian mendengar suara azan dalam posisi tidur dan kemudian speakernya masjid dekat rumah, itu termasuk noise bukan? Kira-kira termasuk noise bukan?
Kalau kita melihat bahwa kebisingan adalah atau noise adalah suara yang tidak diinginkan, betul sekali, karena betul ada batasan bahwa sekian sampai sekian itu adalah berdasarkan nilai ambang batasnya. Dalam artian nilai ambang batas itu dipenuhi karena efeknya ke kesehatan manusia. Namun, ya, hal-hal tertentu karena kebisingan ini dibatasi oleh hal yang tidak disukai atau disukai. Jadi ketika bisa dikatakan noise itu ketika tidak disukai. Nah, bagaimana dengan contoh seperti tadi? Ketika kita tidur lagi tidurnya pules, enak, gitu. Tiba-tiba ada suara speaker masjid yang mengumandangkan azan dalam frekuensi yang besar, ya. Artinya dia terlalu keras untuk pendengaran kita. Nah, kemudian kita merasa terganggu. Apakah itu noise? Betul, itu adalah salah satu noise. Karena apa? Karena dengan tadi, takaran tadi. Jadi ada like or dislike-nya. Kuncinya di situ. Nah, kemudian noise ini sendiri. Contoh lagi. Ini terutama yang cowok nih. Ketika mendengarkan suara musik, dikencangkan. Bagi tetangga mungkin itu noise. Tapi bagi kalian noise bukan? Bukan. Jadi membandingkan hal-hal tersebut kembali lagi ke tadi. Itu, apakah dia memang diinginkan atau tidak diinginkan? Atau ada lagi satu. Karena faktor kebiasaan, maka itu menjadi hal yang salah satu hal yang biasa bagi kalian. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ada pencemar berupa partikel. Partikel itu berupa debu, kemudian aerosol. Mungkin Pak Edi sudah menjelaskan tentang bentuk bedanya antara as, fly ash, kemudian aerosol, spray. Sudah? Pak Edi sudah menjelaskan itu? Sudah ada? Pak Edi sudah menjelaskan? Pak Edi sudah menjelaskan? Iya, Pak Edi sudah menjelaskan bedanya spray, kemudian aerosol, dan lain-lain. Sudah menjelaskan, Pak Edi? Kalau nggak ada yang jawab? Itu jelaskannya tentang perbedaan fine dust, habis itu smoke, foam, fog, mist, scum, sama haze gitu, Bu. Kalau yang kayak aerosol itu belum. Oh, belum. Jadi ada beberapa, ada yang namanya haze, fume. Fume sudah? Sudah, Bu. Fume, kemudian spray, kemudian termasuk debu, ya as atau asap, kemudian debu, kemudian abu, itu beda sekali. Jadi tolong nanti dicermati, ada beberapa hal yang kita harus bisa membedakan antara kondisi partikel tadi. Jadi bahan pencemar salah satunya dapat berupa partikel, kemudian gas yang tadi disebutkan, ada NOx, kemudian ada SOx, kemudian ada H2S, kemudian ada ozon, kemudian ada PAN, terus kemudian ada yang namanya kita kenal CO. Gitu. Nah, sebetulnya gas CO itu adalah gas yang dihasilkan dari hasil respirasi atau kegiatan pernafasan manusia. Tapi bisa dikatakan satu pencemar ketika kondisinya itu memang berlebih dan tidak terserap oleh tanaman. Jadi fungsi dari tanaman adalah untuk sirkulasi atau merecycle dari CO supaya diubah lagi menjadi oksigen. Jadi manusia melepas CO, tapi tanaman membutuhkan CO. Untuk apa? Proses respirasinya. Itu termasuk untuk proses fotosintesisnya. Kemudian dari tanaman
proses fotosintesis oleh tanaman, dia akan melepaskan oksigen. Jadi penting bagi kita untuk menjaga besaran dari tanaman atau jumlah tanaman yang ada di sekeliling kita. Hati-hati sekali ketika kalian yang posisinya kalian punya tanaman dalam rumah. Karena ketika malam hari justru sebaliknya. Tanaman dalam rumah akan melepaskan CO. Hati-hati sekali itu. Jadi sebaiknya kalau posisi ya malam hari tanaman tidak berada di dalam rumah. Oke, lagi kemudian ini ada pengendalian pencemaran. Silakan dicek di slide, ada di slide 11. Itu ada dengan beberapa cara, ada jenis. Jadi pengendalian pencemaran yang berupa partikel, gas maupun yang tadi, kebisingan tadi, yang ada 3, ada partikel, gas, kemudian energi. Energi itu berupa suhu dan kebisingan. Itu bisa dikendalikan dengan cara mengubahnya. Jadi ada beberapa senyawa aditif yang bisa digunakan, kemudian ada beberapa peralatan atau prosesnya, kemudian ada beberapa kondisi operasi yang kita bisa laksanakan di situ, kemudian ada keseluruhan dari jika bahan pencemar tersebut merupakan hasil dari atau sisa dari produksi, maka kita bisa meminimais itu dari proses produksinya dari kegiatan tersebut. Sampai sekian, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, lanjut lagi. Boleh Rani dibantu? Ya, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara teknis. Jadi, mengingat banyaknya bahan pencemaran udara, ini ada salah satu alat pengendalian pencemaran udara yang sederhana. Salah satunya adalah exhaust stream, dan ini zat pencemarnya ini harus dipertimbangkan ya. Exhaust stream itu berupa kondisinya, kondisi dari lingkungannya terutama, di mana konsentrasi zat pencemar itu harus kita perhatikan seberapa besaran konsentrasinya, ya, mix dengan yang sudah disampaikan Pak Edi. Jadi konsentrasi bahan pencemar itu akan terkait lagi dengan apa? Kecepatan alirannya. Kecepatan alirannya tersebut berkaitan lagi dengan suhu, tekanan, kemudian ada uap lembabnya, kemudian ada kandungan O2-nya, kandungan karat atau logam-logam lainnya, mineral lainnya. Nah, yang dimaksud hal tersebut adalah ketika terjadi proses turbulensi tadi, maka kesekian pertimbangan ini harus kita betul-betul perhatikan. Termasuk bagaimana distribusi ukuran partikulatnya, kemudian berat molekulnya, tekanan uap airnya, solubilitasnya, kemudian absorpsinya, reaktivitasnya, dan ada yang namanya flammable atau mudah meledak atau mudah mudah terbakar. Ada beberapa jenis partikel yang dia mampu menyebabkan terjadinya ledakan atau terjadinya kebakaran. Tolong diperhatikan itu ya. Kemudian next lagi, ini kita coba yang selanjutnya. Ya. Ini adalah sebelumnya ada teknologi partikulat. Kita berbicara tentang partikulat dulu. Jadi yang berupa debu, kemudian partikel-partikel lain yang terdapat di udara. Jadi seperti yang kita tahu. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ada orang ngupil gitu, jangan merasa bahwa kalian jorok banget, bukan gitu, karena dia sedang secara mekanik gitu. Kalau kita berbicara mengenai
berbicara mengenai kegiatan manusia secara metabolisme manusia secara natural, memang kadang orang itu membersihkan hidung atau kalau kasarannya namanya ngupil gitu. Dia salah satu upaya untuk membersihkan kotoran yang terserap oleh bulu-bulu hidung. Jadi Allah itu memberikan kita organ hidung itu untuk salah satunya adalah untuk pembersih debu. Jadi nanti ke depannya ketika kita akan berbicara tentang teknologi pengendali partikulat, maka secara tidak langsung kita belajar untuk bagaimana tahu proses pembersihan udara di tubuh kita. Jadi sebetulnya kita belajar banyak dari apa yang ada di tubuh kita atau apa yang ada di sekeliling kita. Contoh sekali, ketika kalian mempelajari tentang biogas, hal yang sederhana, kalian mempelajari tentang biogas. Sudah ada yang pernah tahu bagaimana proses pembuatan biogas? Nah, jadi itu belajar dari tubuh kita. Kenapa saya sebut sebagai kita belajar dari tubuh kita? Karena ketika kita menilik dari sistem pencernaan yang ada di tubuh kita, sistem pencernaan tubuh kita adalah salah satu unit digester. Unit digester. Artinya, ketika ada sesuatu yang dimasukkan, bahan organik yang dimasukkan dalam tubuh kita, dikunyah, nanti mungkin diajarkan ya di Reklim, bagaimana proses pembuatan biogas, ada proses yang namanya grinding. Sama dengan tubuh kita. Ketika kita makan, kita kunyah, kita grinding namanya, dihancurkan. Ada yang namanya, kalau di Reklim, ada yang namanya hydropulpery. Artinya, dia dihancur lumatkan jadi bubur. Kalau di rekayasa di Reklim maupun di IPAL, dihancur lumatkan tersebut tujuannya adalah bahan-bahan organik yang dihancurkan tadi itu bisa disatukan dengan IPAL nanti prosesnya. Dihancurkan dijadikan bubur. Nah, ketika itu masuk ke dalam lambung kita, lambung adalah merupakan salah satu digester anaerobik. Jadi nantinya di usus besar terjadi proses absorpsi. Nah, dari situ kita akan belajar banyak. Oh iya, jadi prosesnya seperti ini toh. Ada proses grinding, ada proses metabolisme dalam tubuh sama dengan proses yang terjadi pada proses digester aerobik maupun anaerobik. Bedanya aerobik dia menggunakan oksigen, sementara di anaerobik tidak. Di dalam tubuh kita yang termasuk yang anaerobik. Dalam artian, terjadi proses, kemudian proses anaerobik tadi, salah satunya akan melepaskan gas. Nah, berbicara tentang maka dia akan terkait oleh yang kita akan pelajari ke depannya. Jadi mungkin Yulianti udah pernah tahu kalau di mana? Mana namanya? Sukolilo ya? Ada tempat pembuangan akhir sampah yang terbesar di Surabaya. Sudah pernah ke sana? Belum, Bu. Mungkin kapan-kapan boleh ngajakin boleh nih ya. Mungkin kalau ketika kondisinya sudah membaik, ajak teman-teman ke Surabaya. Di sana ada IPAL terpadu. Jadi IPAL-nya ada dua. Ada IPAL terpadu untuk industri, kemudian ada IPAL terpadu untuk hanya khusus untuk pengolahan dari domestic waste. Udah pernah belum? Belum pernah juga. Jadi nanti boleh bikin trip sama teman-teman ke TPA-nya Surabaya.
Itu kalau saya bilang itu yang oke, yang di Bali iya. Kalau yang di Bali betul-betul sanitary landfill yang di Bali. Tapi kalau yang di Surabaya itu ada inseneratornya. Insenerator raksasa kalau saya bilang. Cuma itu merupakan, dia kan di Surabaya itu mendapat hibah kalau tidak salah dari Jepang atau Jerman, lengkap dengan alatnya insenerator. Termasuk ada alat untuk menangkap partikulatnya. Jadi ketika diinsinerasi, kemudian dibakar, pasti akan menghasilkan, salah satunya menghasilkan asap, debu. Nah, itu ada alatnya untuk menangkapnya. Ada cyclone-nya. Kalau tidak salah, seingat saya. Semoga masih. Cuma biasanya tidak. Dulu karena biaya operasionalnya tinggi. Tapi ketika kita datang ke sana, pada saat itu dioperasikan. Jadi bagaimana proses pengambilan sampah, kemudian di burning, kemudian diinsinerasi, kemudian cyclone-nya ini pun bekerja. Ketika proses insinerasi, ada asap yang dihasilkan, asapnya ditangkap. Jadi ada rangkaian proses yang termasuk dalam rekayasa limbah padat dan pengendalian partikulat udara. Boleh nanti ajak teman-temannya. Kemudian ada IPAL yang khusus untuk kegiatan industri yang pertama, kemudian ada IPAL yang khusus untuk pengolahan tinja. Jangan salah, hati-hati sekali. Karena di hasil dari pengolahan tinja itu karena dianggap aman, karena proses tubuh kita itu insya Allah sempurna prosesnya, itu dikarungin dan ditulis pupuk organik, hati-hati sekali. Jadi ketika di swalayan ada tulisan pupuk organik, jangan-jangan itu dari hasil proses metabolisme tubuh kalian sendiri. Boleh nanti ke sana. Kalau dibilang, mana yang lebih bau? Paling bau, yang menghasilkan bau yang sangat tajam justru dari proses pengolahan limbah industri. Kenapa? Karena proses pengolahan limbah secara pengolahan tinja atau ekskreta manusia, biasanya yang kita makan adalah bahan-bahan organik. Jadi baunya tidak terlalu. Tapi begitu yang diolah adalah bahan-bahan mengandung bahan kimia, maka yang dihasilkan adalah uap-uap yang menghasilkan bahan kimia juga. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Mungkin nanti bisa dijadikan salah satu ide untuk skripsi kalian. Ini warning dari saya. Sekarang sudah semester berapa? Sudah semester berapa sekarang? 5, 6? 4? 4, Iya. Bu. 4, oke. Warning dari sekarang, paling tidak semester depan, ini himbauan nih dari saya, semester depan kalian sudah mempersiapkan diri untuk mencari judul skripsi. Diingat baik-baik, kalian sudah mulai memfokuskan diri, saya kepengen apa? Kalau memang minat bakat saya ada di sampah, carilah sesuatu yang tentang sampah. Tapi tolong, jangan lagi membahas composting atau biogas. Tidak ada hal yang baru dari situ. Kecuali kalian bisa memurnikan dari apa-apa yang sudah dilakukan atau kalian membuat satu proses baru yang mempercepat proses dari dekomposisi sampah. Silakan. Nah, itu warning dari saya. Kemudian misalnya kalian mungkin minat bakatnya untuk ke IPAL atau ke hal yang lain, bisa jadi ke manajemen lingkungan, kemudian ke arah kualitas udara, kemudian atau K3, persiapkan dari sekarang. Jadi kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk ke depannya. Jadi kalian kasih poin-poin 1, 2, 3 untuk sekian. Oh, saya mau mengerjakan, saya tertarik dengan hal ini. Saya tertarik dengan, misal nih, kenapa
di pusat kota dikasih air mancur. Kenapa di pusat kota yang dengan traffic jam tinggi itu dikasih air mancur? Nah, kalian bisa cek, oh ternyata air mancur tersebut digunakan sebagai bahan absorben, misalnya. Air bisa digunakan sebagai absorben? Bisa. Nanti kita akan pelajari ke depannya. Ada yang namanya chamber, kemudian ada yang namanya beberapa wet scrubber. Nah, itu yang namanya beberapa treatment yang nanti bisa digunakan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara. Jadi diingat baik-baik, saya sudah mengingatkan bahwa kalian semester depan sudah harus punya ide untuk persiapan skripsi, ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, ada beberapa teknologi pengendalian partikulat. Ini ada khusus untuk partikulat. Ini khusus untuk partikulat. Ya, bisa digarisbawahi di situ bahwa ini ada teknologi pengendalian partikulat. Jadi pollution control equipment ada terbagi menjadi partikulat dan gas. Nah, partikulat, gas, dan yang saya sebutkan tadi ada partikulat, gas, dan ada yang tadi, yang 3, ada yang dari energi. Jadi ketiga hal tersebut merupakan satu bahan pencemar udara. Partikulat, yang kedua adalah gas, yang ketiga adalah energi. Energi berupa suhu maupun kebisingan. Suhu maupun kebisingan biasanya akan dibahas lebih jauh di K3. Jadi di K3 nanti ada yang dikenal dengan yang namanya heat stress. Kemudian ada yang namanya, jadi akibat dari pencemaran suhu atau suhu yang tinggi maupun suhu yang rendah, dia akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita maupun kondisi lingkungan kita. Itu adalah salah satu pencemar udara. Ya, adalah pencemar udara juga. Contoh sekali, selain hujan asam, kita mengenal adanya yang namanya global warming. Mungkin sudah diceritakan di apa namanya, dasar teknik lingkungan atau apa? Mungkin di awal-awal kalian sudah mengenal yang namanya global warming atau pemanasan global. Salah satunya adalah penyebab terjadinya global warming adalah terjadinya tingkat pencemaran udara yang sangat tinggi. Salah satunya. Kenapa bisa seperti itu? Maka dia akan meningkatkan suhu permukaan bumi untuk menjadi lebih panas lagi. Jadi ketika oksigen, sederhana sekali, ketika kalian merasakan bahwa oksigen berkurang, maka tubuh akan merespon. Tubuh akan merespon dan udara, contoh misalnya, kalian belajar di kelas, dalam satu kelas. Belajar dalam satu kelas, kemudian di ruang kelas tersebut ventilasi udaranya tidak bekerja dengan baik atau sangat kurang. Dan tidak ada AC, tidak ada exhaust. Maka bisa dibayangkan seberapa lama kalian bertahan di dalam ruangan tersebut dengan kondisi nyaman. Contoh misalnya, ada satu kejadian di ibu kota yang kejadian yang tidak mengenakan, bahwa ada satu kasus perampokan di mana penghuni rumah dimasukkan ke dalam satu ruangan sempit di dalam toilet, dan di toilet tersebut itu tidak ada ventilasinya sama sekali. Dan exhaust-nya tidak dinyalakan. Maka yang terjadi apa? Kita sangat membutuhkan oksigen. Ketika kita membutuhkan oksigen di dalam satu ruangan tertutup, oksigen yang di dalam ruangan tersebut akan berkurang semakin lama. Kemudian proses dari respirasi atau pernafasan kita menghasilkan CO2. Maka CO2 itulah yang kembali akan terserap oleh kita.
Tidak ada pilihan lain. Itu yang menyebabkan kita menjadi lemas, keracunan, secara darah kita keracunan, secara perlahan, dan kita akan mengalami respon tubuh yang tidak biasa. Artinya sudah tidak merasakan, kita sudah tidak mendapatkan oksigen. Ujung-ujungnya ya kejadian tersebut menyebabkan korban yang terkurung tidak dilakukan kekerasan, tidak. Tapi dalam kondisi tersebut akhirnya beberapa korban akhirnya meninggal dalam ruangan. Hampir tidak ada yang selamat. Itu adalah satu kasus. Kalau kita dibilang itu pencemaran udara, betul pencemaran udara. Kenapa? Karena sirkulasi udara dalam ruangan tidak baik sirkulasinya. Jadi tolong perhatikan, misal nih, kalian tinggal dalam satu ruangan, kamar kalian terasa pengap, coba perhatikan ventilasi. Silakan perhatikan ventilasinya. Ventilasi setidaknya 10% dari luas ruangan. Jadi nanti tolong diperhatikan. Oke. Kembali lagi ke fokus kita adalah pengendali partikulat. Terkait dengan Pak Edi menyebutkan ada Gaussian method dan lain-lain. Jadi yang sudah diajarkan Pak Edi, ini ada beberapa cara atau 2 jenis pengendali. Yang satunya adalah pengendali kering dan pengendali basah. Pengendali kering tersebut diantaranya sudah ada yang namanya cyclone chamber, kemudian cyclone, ESP atau electrostatic precipitator, kemudian ada fabric filter, kemudian ada yang namanya saya lupa mencantumkan di situ, ada yang namanya backhouse. Gitu. Jadi backhouse itu adalah salah satu treatment pengendali partikulat yang paling tua, paling sederhana. Kemudian ada pengendali basah. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Perkenalan sudah, kemudian ada yang izin ke toilet, izin aja nggak apa-apa. Tinggal di mute, ditutup, nggak apa-apa. Saya juga nggak lihat, masa saya mau izin ke toilet gitu kan. Nggak apa, silakan. Kalau di kelas saya, biasanya saya mengizinkan kalian makan dan minum dalam kelas selama tidak mengganggu. Tidak mengganggu perkuliahan dalam kelas. Aturan di kelas saya, kalau sekarang kalian misalnya sambil sarapan, boleh sama saya boleh. Ya, jadi kalau di kelas saya biasanya seperti itu. Maaf, Yulianti sudah menikah? Sudah, Bu. Sudah punya putra-putri? Sudah. Kalau di kelas saya boleh dibawa putra-putrinya. Kalau di kelas saya biasanya mau tidak mau gini, mungkin di luar aturan. Kalau bagi saya itu di luar aturan kampus. Tapi kalau di kelas saya perbolehkan untuk yang punya putra-putri atau yang baby silahkan dibawa masuk ke dalam kelas. Enggak apa-apa. Kalau offline, jadi boleh kalau saya. Makan minum di kelas saya boleh. Yang tidak boleh dilakukan adalah merusak konsentrasi teman satu kelas atau telepon. Selalu saya menghindari. Jadi, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa offline. Kelihatannya semester depan kita sudah insya Allah bisa offline. Kalau yang saya dengar dari Put sendiri, kemungkinan akan diuji cobakan semester depan bisa offline, karena dengan kondisi offline
banyak hal yang terkendala, dalam artian nggak enak banget saat online begini untuk menjelaskan sesuatu kita tidak bisa melakukan langsung, praktek langsung pun juga tidak bisa, apalagi anak teknik ya. Anak teknik akan kesulitan sekali. Contoh misalnya kita mau praktikum kimia. Satu titrasi, satu tetes saja itu akan merubah warna. Nah, kalau kita tidak melakukannya sendiri, itu akan sangat sulit. Itu akan sangat sulit kalau misalnya kita nggak paham bagaimana sih proses titrasi, bagaimana sih caranya menuangkan bahan asam, langsung mencampurkan gitu. Itu bukan hal yang langsung dituangkan begitu saja, nggak bisa. Jadi ada aturan mainnya. Hal-hal tersebut itu tidak bisa di online kan, harus offline. Jadi kita harus melakukannya sendiri, melakukan langsung. Oh begini loh Cak. Oke. Sampai sekian ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya dari pemaparan tadi, dari slide tadi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena harapan saya ini sebagai pembuka, mereview dari Pak Edi tadi, mereview dari materi-materi sebelumnya, kemudian kita akan melanjutkan materinya di pertemuan berikutnya mengenai ada nanti yang kita kenal dengan settling chamber yang saya tadi sebutkan. Jadi ada settling chamber, cyclone, ESP, kemudian ada backhouse atau fabric filter. Sampai sekian ada yang mau ditanyakan? Kalau apa tanya aja. Tanya apa aja yang tidak terkait dengan PKU atau terkait dengan mata kuliah lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja. Ada yang mau ditanyakan? Rani, ada yang mau ditanyakan, Ran? Ketawa. Gimana gitu? Kalau Ibu sekarang ini lagi di mana, Bu? Kok jadi itu yang ditanyakan? Kan belum dijawab, Bu. Saya tidak berada di Kalimantan, karena memang sudah tidak berdomisili di Kalimantan. Jadi 2015 saya sudah hijrah tempat. Jadi ada sesuatu hal yang menyebabkan bahwa saya memang tidak lagi untuk tinggal di Samarinda, tidak lagi tinggal. Kalau sampai dengan 2019 saya masih pulang pergi, jadi mungkin masih sempat ketemu. Belum pernah lihat saya ya? Belum, Bu. Jangan kata kalian. Yang satu fakultas sama-sama dosen saya juga belum tentu ketemu dengan saya. Jadi saya masih satu pulau dengan tadi siapa? Gokma Simanjuntak. Betul? Iya, Bu. Saya kalau lihat Gokma jadi ingat Sari. Tahu Sari? Bernama Sari Sihotang. Tidak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Orang Batak juga itu Sihotang. Sari. Jadi angkatan 2000, kelihatannya angkatan 2011 kelihatan. Sudah lulus. Sudah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tidak berada di saya tidak berada di Samarinda, tidak berdomisili di Samarinda, tidak tinggal di Kalimantan, tinggal satu pulau dengan Gokma saat ini untuk sementara. Ada lagi mau ditanyakan?
Apa Ran? Mau tanya apa? Mau kepo apa ini? Ada lagi? Cynthia, ada yang mau ditanya? Cukup, Bu. Ya, ada. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau siapa? Silakan. Randy, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak. Randy puasa? Alhamdulillah puasa, Bu. Alhamdulillah biasa. Nanti kalau nggak kuat lambaikan tangan, nanti saya kirim nasi Padang. Aman, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Tolong nanti ke depan cari tahu tentang yang saya ceritakan. Ada yang namanya, masih ingat yang tadi pesan saya? Halo Febri, baru kelihatan. Halo Bu. Halo. Sudah 100% Feb? Udah Bu. Tolong, sudah, oke. Jadi tolong nanti kalian cari tahu tentang Bhopal Lake Tragedy. Ya, atau saya chatkan di sini. Oke, itu adalah satu kasus besar yang nanti kalian bisa cari tahu bahwa pentingnya kita pengetahuan seperti itu. Jadi sebagai TL maupun sanitarian seperti Mbak Yuli, kita harus tahu ilmunya supaya kita paham. Jika terjadi satu kejadian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi hal-hal tersebut nantinya harapannya kita menjadi orang yang tanggap terhadap lingkungan. Nah, kalau orang bilang TL tipis lebar katanya gitu. Karena apa? Semua hal harus kita pelajari. Betul. Ya, betul sekali. Nah, bagi kalian, tolong persiapkan diri kalian untuk mempelajari hal-hal yang setidaknya itu menjadi skill dari kalian. Jadi, fokuslah ke satu bidang supaya nanti kalian menjadi expert di bidang itu. Kalau misalnya kalian pengen mempelajari tentang ke arah pengendalian udara, ayo belajar dengan saya, boleh. Dengan Pak Edi juga boleh. Oke, sampai sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Ada yang jawab? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Lemes banget. Cukup, Bu. Oke. Rani dan teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan sampai sekian, boleh? Sebagai introduction, atau pengantar, setidaknya kalian tahu apa yang nantinya kita pelajari ke depannya. Ya, jadi nanti tolong cari tahu itu ada yang saya kirimkan itu adalah poin-poinnya saja. Kedepannya kita akan berbicara tentang pengendali partikulat dan lain-lain. Yang ada settling, ada cyclone, ada ESP, ada wet scrubber, gitu. Ada kita akan nanti pelan-pelan akan mempelajari tentang itu. Harapan saya kalian paham untuk bisa bagaimana caranya kalian untuk menurunkan kadar pencemar udara dalam udara ambien maupun dari emisi. Tahu kan bedanya antara udara ambien dengan emisi? Apa bedanya? Pertanyaan terakhir.
dari saya. Apa bedanya emisi? Kalau emisi itu dia yang masih kayak di sumbernya gitu Bu, yang ada di plangnya. Kalau udara ambien itu udara yang bebas itu, yang sudah keluar dari sumbernya. Udara ambien adalah udara yang sudah ada di sekeliling kita, ini udara ambien. Kalau emisi itu yang dihasilkan dari satu titik yang mengeluarkan atau menghasilkan pencemar udara. Oke, bisa kita tutup hari ini? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Boleh chat saya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika beberapa hal terkendala dan saya udah cerita karena saya memang tidak bisa login ke portal manapun, maupun di SIA, di Sister maupun di mall sendiri karena itu satu link. Jadi kalau saya tidak bisa membuka satu, saya tidak bisa membuka semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada kendala yang kita hadapi kemarin-kemarin. Semoga mudah-mudahan ke depannya bisa lebih kondusif ya, bisa lancar kegiatan pembelajaran kita. Oke, saya tutupkan sampai sekian. Terima kasih sudah bisa hadir, sudah bisa ngobrol dengan saya, berbagi ilmu. Ada pertanyaan silahkan boleh chat saya, apapun itu. Yang masih kepo juga boleh chat saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan kamu, live. Silakan. Rani, makasih banyak ya Rani. Iya Bu, terima kasih kembali. Oke. Saya izin live boleh? Saya duluin? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.